Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ramadan yang berbahagia, Ramadan adalah proyek Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. Mereka mencari dan membentuk diri dengan bentuk yang ideal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain bulan suci Ramadan itu kita sampai dibentuk ideal dan mendekati kesempurnaan. Dengan ibadah-ibadah, dengan aturan-aturan, dan kalau seorang muslim melaksanakannya dengan maksimal, insya Allah dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan kemungkinan besar untuk bisa menjadi lebih baik di selain bulan suci Ramadan itu kecil. Maka bersyukurlah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, mengikuti daripada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buatkan, kita bisa merasakan bentuk pribadi yang lebih baik. Namun yang perlu diketahui bahwa maqamuka haitsu aqamak, dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah bahwa kesempatan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, ya itu berbeda-beda penyikapannya dari setiap orang. Ada orang yang di Ramadan juga disibukkan dengan hal-hal yang tidak memberikan faidah dan manfaat, sehingga Ramadannya dan fungsi Ramadan agar dia menjadi pribadi yang lebih baik tidak tercapai. Ini adalah kekhawatiran yang harus kita waspadai. Maka ada beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di bulan suci Ramadan, baik disadari atau tidak, yang perlu untuk kita waspadai dan wanti-wanti. Misalnya di masyarakat ada kebiasaan kalau puasa itu kan fisik lemah, maka kemudian menggampangkan terkait dengan sholat jamaah, menggampangkan terkait dengan sholat pada tepat waktunya. Ini garis merah. Kenapa? Bahwa kita harus faham skala prioritas dalam beribadah kepada Allah. Ramadan adalah rukun Islam, sebagaimana juga sholat bahkan merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Maka sangat disayangkan karena berdalih puasa tidak kuat untuk kemudian menjaga sholatnya yang bahkan lebih wajib baginya. Jadi ini hati-hati, jangan sampai terjadi. Puasa tetap terdepan dan sholat juga tetap terlaksana sebagaimana yang diperintahkan. Misalnya ada kebiasaan buruk juga, Ramadan itu identik dengan kemubaziran. Mubazir karena dia balas dendam setelah seharian lapar, malamnya kemudian makan dengan makanan yang berlipat-lipat banyaknya. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubazir itu tercela di bulan-bulan, bahkan apalagi di bulan suci Ramadan, berkali-kali lipat celaannya. Orang puasa itu mengistirahatkan sel-sel yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan lambung juga dan usus kemudian juga melakukan pembersihan, detoks racun-racun yang ada di dalam perut. Kalau dia puasa, tapi kemudian setelah buka puasa dia kemudian hantam makanan yang berbagai macam dengan tanpa membatasinya, mubazir, israf, maka ini diantara tadi larangan. Kita terlalu banyak makan bisa menggagalkan proses perbaikan dalam tubuh kita. Dan kalau makanan kemudian terbuang, makanan kemudian tersisa, ini juga termasuk perkara yang dilarang karena dia tabzir. Juga di antara kebiasaan orang di puasa Ramadan itu tidak produktif di pagi hari. Kenapa? Karena beralasan di malam harinya telah menghidupkan malam harinya, maka pagi hari balas dendam untuk istirahat. Ini juga kesalahan fatal. Kenapa? Karena bukti qiyamul lail kita di malam hari terterjemahkan dengan implementasi dan karya produktif kita di pagi hari. Pagi hari waktunya kita untuk melihatkan bahwa puasa kita ada efeknya, bahwa qiyamul lail kita ada bekasnya. Tapi kalau di pagi hari tidur, maka tidak ada produktivitas, dan ini tidak sesuai dengan konsep bulan suci Ramadan sebagai proyek bentuk ideal seorang muslim. Mari kita sama-sama menjaga untuk terhindar dari beberapa hal-hal yang biasa terjadi, dan ini adalah hal-hal yang buruk bagi orang yang berpuasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.